Arema FC dan Persib mulai menyusun komposisi untuk musim depan. Maung Bandung resmi kontrak striker muda. Hatur nuhun, Persib Bandung resmi lepas amunisi talenta muda. 3 pemain ini hapus Persib di bio Instagramnya. Tanda akan hengkang kekurangan Timnas Indonesia U22. Pelatih Timnas U22 Malaysia siap pupus mimpi Erick Thohir di SEA Games 2023. Dibocorkan Bernardo Tavares inilah posisi pemain yang resmi gabung PSM Makassar musim depan. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Pelatih Timnas U22 Malaysia siap pupus mimpi Erick Thohir di SEA Games 2023. Timnas U22 Malaysia datang ke SEA Games 2023 dengan keyakinan bisa mencetak prestasi tertinggi, meski lawan-lawan yang dihadapinya sangat berat. Tergabung di grup neraka karena Malaysia langsung dibenturkan dengan juara bertahan Vietnam dan Thailand sebagai runner-up dan Singapura dan Laos di grup B. Di SEA Games 2023 yang kali ini digelar di Kamboja, Malaysia baru akan tampil tanggal 3 Mei melawan Laos. Sang pelatih, Ella Farasan, yakin Timnas U22 Malaysia siap menciptakan kesan luar biasa dan kemungkinan mengakhiri dahaga gelar SEA Games selama 12 tahun di Phnom Penh. Dia merasa pasukannya sudah siap menghadapi persaingan ketat di Kamboja ini. Kami melakukan beberapa hal berbeda dalam latihan. Meski beberapa pemain terlambat datang, mereka tahu modul latihan kami. Kami sedang menjalani latihan tahap ketiga. Saya yakin para pemain akan tampil konsisten di SEA Games, ungkap Ella Farasan, dikutip dari News Statements. Timnas U22 Malaysia tidak akan diperkuat 2 pemainnya yang berkompetisi di luar negeri, Lukman Hakim Samsudin dan Noah Laini. Namun Ella Farasan yakin timnya masih memiliki kualitas untuk tampil baik di Phnom Penh. Kami tidak bisa mendapatkan Lukman dan Noah, tetapi kami memiliki pemain berkualitas di skuad, ungkapnya. Kesiapan Ella Farasan dan timnya untuk mengakhiri dahaga gelar SEA Games itu sama dengan memupus impian Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Messi merebut medali emas SEA Games. Bayangkan, Malaysia baru 12 tahun dahaga gelar mahkota sepak bola SEA Games, sementara Indonesia sudah merasakan paceklik sangat panjang 32 tahun. Mengingat Indonesia dan Malaysia berbeda grup, maka potensi bertemu keduanya adalah di semifinal atau final. Arema FC dan Persib mulai menyusun komposisi untuk musim depan. Maung Bandung resmi kontrak striker muda. Komposisi pemain asing Arema FC pada musim depan dipastikan berubah. Manajemen Singoedan memutuskan untuk menggabungkan semua legend impor yang bermain di musim lalu. Adapun 4 pemain asing yang memperkuat Arema FC pada musim lalu adalah Adelson Maringa, Brasil, Sergio Silva, dan Abel Isa Camara, Portugal, serta Resi Yamaguchi, Jepang. Mereka didepak karena dirasa kurang berkontribusi maksimal. Ada beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini. Yang pasti komposisi pemain asing tim ini baru semua, ungkap manajer Arema FC, Wibi Dwi Andreas. Sejatinya Maringa, Silva, dan Yamaguchi masih terikat kontrak 1 musim lagi. Sementara Abel menjadi satu-satunya pemain asing yang masa baktinya habis di bulan ini. Alasan Maringa dilepas karena mengaku masih ada trauma usai tragedi Kanjuruhan. Sergio ingin dekat dengan keluarganya di Portugal, sedangkan Renzi mungkin akan dipinjamkan ke klub lain, ungkapnya. Lebih lanjut, manajemen Persib telah memperpanjang kontrak pemain muda potensial Ferdiansa Cacep hingga 2026. Ferdi menanggapi positif kontrak barunya yang diberikan Persib. Ia berjanji bakal mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk membantu Maung Bandung. Alhamdulillah musim kemarin dapat kesempatan bermain. Semoga tahun depan lebih banyak dan bisa berkontribusi lebih banyak buat Persib. Saya tentunya harus bekerja keras membalas kepercayaan tersebut, ungkap Ferdi.
Selain Ferdi, Persib juga memperpanjang kontrak Beckham Putra Nugraha hingga 2025 yang masih terbilang muda di usia 21 tahun. Di sisi lain, Persib memutuskan melepas Bayu Fikri, pemain yang dipinjamkan ke PSIS Semarang pada pertengahan Liga 1 2022-2023 yang masuk daftar nama dalam skuad Luis Milla di musim depan. Dibocorkan Bernardo Tavares, inilah posisi pemain yang resmi gabung PSM Makassar musim depan. Pelatih PSM Makassar telah merinci siapa-siapa pemain yang akan mereka datangkan musim depan. Sementara terkait dengan posisinya, agen Bernardo Tavares, Asmi Ponti, mengatakan hampir semua posisi butuh tambahan. Pemain baru yang akan memperkuat PSM Makassar musim depan segera diperkenalkan secara resmi sebelum bertarung pada playoff Liga Champions Asia. Ada beberapa pemain yang dipastikan bergabung dengan PSM Makassar. Khusus asing kemungkinan 2-3 pemain. Sementara lokal akan lebih banyak lagi mengikuti seleksi. Manajemen PSM Makassar telah mengantongi kriteria dan posisi calon pemain yang akan didatangkan musim depan. Kriteria dan posisi pemain yang didatangkan PSM Makassar musim depan berdasarkan pada laporan hasil evaluasi yang disampaikan Bernardo Tavares ke manajemen. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares telah memberi perintah khusus kepada agen Asmi Ponti untuk mencari pemain baru yang sesuai dengan kriterianya. Jumlah pemain yang nantinya akan didatangkan kemungkinan 2-3 pemain asing. Para amunisi baru belum pernah bermain di Liga Indonesia. Kemudian ada beberapa pemain lokal yang kemungkinan akan mengikuti proses trial untuk menunjukkan kualitas ke pelatih. Jika dianggap memenuhi kriteria dan masuk dalam skema permainan Bernardo Tavares musim depan, maka pemain tersebut akan mengikuti jejak Ramadan Sananta, Akbar Tanjung, Agung Manan, dan Brian Cesar. Selain itu, ada beberapa pemain lain musim ini bergabung dengan proses seleksi. Asmi Ponti mengaku telah diminta oleh pelatih asal Portugal tersebut untuk dicarikan pemain yang sesuai kriterianya. Ya betul, kita menjalin komunikasi dengan pemain yang memang sesuai dengan kriteria atau kebutuhan Coach Tavares sendiri di PSM, ungkap Asmi. 3 pemain ini hapus Persib di bio Instagramnya, tanda akan hengkang. Kabar terbaru, ada 3 nama yang bakal hengkang dari skuad Persib, terutama untuk posisi lini belakang. Salah satu pemain yang dikabarkan akan meninggalkan Persib adalah Ahmad Jufrianto alias Jupe. Bahkan pemain berposisi bek tengah itu sudah menghapus nama Persib dari bio akun Instagram pribadinya. Melansir laman Transfermarkt, Ahmad Jufrianto dirumorkan akan pindah ke Persita Tangerang. Pemain berusia 36 tahun itu memang tiap musim kerap diisukan pindah ke Persita karena alasan keluarga yang tinggal di Tangerang. Ahmad Jufrianto sendiri begitu melekat dengan Persib. Dia jadi salah satu pemain yang membawa Persib juara ISL 2014. Jupe juga sering keluar masuk Persib. Sebelum kembali ke Persib musim 2019, dia memperkuat klub Malaysia Kuala Lumpur FA dan Bayangkara FC. Musim lalu, Jupe tampil 24 pertandingan bersama Persib dengan mencetak 1 gol dan menerima 4 kartu kuning. Kontrak Jupe di Persib sendiri baru akan berakhir pada 4 April 2024 mendatang. Harga pasar Jupe yaitu sekitar 1,30 miliar rupiah. Pemain kedua yang menghapus Persib dari bio Instagramnya adalah bek Victor Igbonevo. Pemain naturalisasi berusia 37 tahun itu dikabarkan akan hengkang dan bergabung dengan Rans Nusantara FC. Musim lalu, pemain yang memiliki tinggi badan 1,83 meter itu bermain 15 kali untuk Persib dan menerima 2 kartu kuning. Igbonevo memiliki harga pasar 869,8 juta rupiah dan kontraknya bersama Persib baru berakhir April. Pemain terakhir yang menghapus bio Persib di Instagram adalah gelandang Deddy Kusnandar. Belum banyak rumor beredar tentang kepindahan pemain asal Sumedang ini. Namun jika melihat performa musim lalu, Deddy Kusnandar jadi andalan Luis Milla. Dia tampil di 32 pertandingan bersama Persib 2022-2023.
Nonton langsung di stadion, Simon Meneme melihat satu kekurangan timnas Indonesia U22. Mantan pelatih timnas Indonesia Simon Meneme melihat kalau Marcelino Ferdinand tampil gugup pada babak pertama duel melawan Filipina di SEA Games 2023, Sabtu 30 April 2023 sore waktu setempat. Garuda Muda menang 3-0 atas Filipina di Kamboja tersebut. Satu penonton yang menyaksikan kehebatan anak asuh Indra Safri itu adalah Simon Meneme. Meneme bukan sosok asing di persepakbolaan Indonesia. Pria asal Skotlandia itu pernah menangani Bayangkara FC dan timnas Indonesia. Simon Meneme juga bersinar selama karir manajerial di Filipina. Kesempatan untuk menyaksikan dua bekas tim asuhannya bertanding di SEA Games 2023 pun tidak disia-siakan. Lantas, bagaimana pendapatnya soal pertandingan tersebut? Simon Meneme yang datang bersama anaknya melihat bahwa timnas Indonesia U22 bermain gugup pada babak pertama. Namun, ia menyayangkan kepada Filipina tidak bisa memanfaatkan situasi tersebut. Filipina memperlihatkan kemajuan. Pelatihnya sekarang adalah bekas anak asuh saya tahun 2010. Saya sering berbincang dengannya. Saya tahu apa kekurangan timnya dan masalah utamanya adalah mereka kesulitan mencetak gol. Ungkap Meneme diselingi rasa kaget selepas tahu bahwa Filipina tidak melepaskan satu tembakan pun ke gawang Indonesia pada babak pertama. Filipina sudah membuat maksimal untuk menghentikan serangan timnas Indonesia. Harus saya akui, timnas Indonesia U22 sangat gugup pada babak pertama. Lalu babak kedua sejumlah pergantian dilakukan dan menjadi lebih kuat. SEA Games dimulai di sini, terjabik di sini juga. Indonesia atau Filipina? Hunter juga tidak yakin, ungkap Meneme dalam cuitan Instagramnya. Hatur nuhun, Persib Bandung resmi lepas Bayu amunisi talenta mudanya demi masa depannya. Persib Bandung resmi melepas Bayu M. Fikri. Bek kanan bernomor punggung 4 itu sempat dipinjamkan ke PSIS Semarang pada pertengahan Liga 1 2022-2023. Kini, Bayu tak lagi menjadi bagian dari skuad Persib pada kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Maung Bandung dan Bayu Fikri menjalin kerjasama sejak 2020. Kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Bayu Fikri teken kontrak 3 tahun dengan Maung Bandung pada 28 Oktober 2020. Pemain kelahiran Banyuwangi itu gagal tampil maksimal bersama Persib. Tahun pertama, Bayu Fikri bersama Persib tak berjalan mulus. Pandemi COVID-19 melanda, kompetisi sempat berhenti. Bayu baru menjalani debut pada musim berikutnya, yaitu kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 yang digelar dengan sistem bubble. Sepanjang musim, Bayu tampil dalam 13 pertandingan selama 739 menit. Sedangkan pada Liga 1 2022-2023, Bayu sempat bermain 3 kali selama 159 menit sebelum dipinjamkan ke PSIS 11 Januari 2023. Bayu menjadi pemain pertama yang dilepas Persib Bandung untuk menatap musim depan. Persib juga dirumorkan melirik beberapa bek. Hatur nuhun Bayu Fikri, sukses di perjalanan karirmu selanjutnya. Tulis akun Instagram Persib Jumat 29 April 2023. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.